dia waktunya. Adalah Mas Bustomi yang sekarang sedang memasuki studio dan juga Mbak Indah Permatasari. Nah Mas Bustomi, di briefing dulu anak-anak nih Mas, diapain Mas? Diapain maksudnya, diangkat atau oke Mas, siap. Aman Mas? Siap. Tumben lo baik Jar. Hah? Sama perempuan lu baik. Ini sama Mas Bustominya? Baik juga ya. Oke teman-teman, ini kita sudah kedatangan kedua tamu kita hari ini. Maaf ya Mas Bustomi, tadi belum dapat konfirmasi jadi wajahnya baru wajahnya. Gak apa-apa, saya mendampingi ya. Oh, pengacaranya Mas Bustomi. Oh bukan. Mas Bustomi ini sebelumnya angkat berat. Ya. 2018, ya. 2020 pindah balap roda. Dan 2022 meraih 4 emas. Ya. Di Peparda. Peparda. Kalau Mbak Indah ini saya dari tadi tuh berdebat sama tim Mbak. Mbak ini sebenarnya angkat berat apa atletik? Awalnya atletik, sekarang angkat berat. Oh, atletik tahun? Tahun 2022 Peparda. Terus angkat berat di tahun? Sebenarnya awal mula jadi atlet itu angkat berat di masuk itu di tahun 2020 angkat berat. Terus pas event mau Peparda ada peluang dipindahkan cabur ke atletik. Jadi kalau sekarang? Sekarang pindah lagi ke angkat berat. Oh, balik lagi. Iya. Lebih senang yang mana? Dua-duanya senang sih. Yang penting peluang. Oh, yang penting ada peluang. Iya. Yang ada beberapa medali emas loh. Iya. Mbak Indah ini yang di cabur apa? Atletik. Oh, yang di atletik. Iya. Itu apa? Atletik kan banyak tuh. Iya, lembing, cakram, peluru. Banyak amat Mbak. Kan 3 emas makanya. Oh, satu-satu dong. Tiga-tiganya. Kalau gitu kita kasih sambutan dulu lah. Kalau gitu untuk mereka berdua malam hari ini ya. 1, 2, 3. Selamat datang Indah Bustomi. Selamat datang Indah Bustomi dari kami Jamet Media. Selamat datang Indah Bustomi. Selamat datang Indah Bustomi dari kami Jamet Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang luar biasa, malam yang begitu indah, malam yang akan membuat kita akan sama-sama bersyukur dan juga kita akan merasakan satu hal yang momentum yang sangat baik sekali. Karena apa sih kok jadi begitu opening? Jadi ada Mbak Indah dan juga ada Mas Bustomi. Ini kan sebelum kita ngobrol tentang apa yang lagi rame, aku mau tanya dulu. Kalau aku berarti sebutnya atlet apa? Paralimpik apa? Sebutannya apa sih? NPCI ya, Paralimpik. Berarti atlet paralimpik ya. Atlet paralimpik. Nah, aku boleh tanya dulu nggak? Kalau Mbak Indah berarti apa bahasanya tuh Mbak? Apa? Itu Mbak. Iya apa? Ya, Mbak berarti ada apa tuh yang itunya? Apanya? Apa nih? Gimana ini ngomongnya? Mbak di tangan, di kaki, di mana gitu? Oh, Apa tuh istilahnya? disabilitas. Takut salah ngomong. Mbak Indah disabilitasnya di mana? Cebol. Hah? Cebol. Yang ngomongnya yang lebih enak Mini, dong. mini makan lebih tinggi lagi. Emang bener cebol. Kalau Mbak. mini lebih tinggi lagi. Saya nanya serius nih. Iya. Emang kalau cebol masuk disabilitas? Masuk. Oh masuk. Kan kurang tinggi. Jadi lawan-lawannya yang begini juga? Iya. Yang begini juga. Maksud saya lawan-lawannya berarti yang sama. Sama. Oh. Sampai Maksimal berapa tuh tingginya? Tingginya kalau kita kan kalau di atletik Iya. itu kalau di F40 itu dari sampai 120. Kalau saya kan 117. Oh. Kalau mini 41 F41 itu 20 ke atas. 120 ke atas. Berarti lebih tinggi. Iya. Kayak siapa ya? Daus.
Ih, Daus mini mah mini dia. lah iya itu. kan daus mini. Eta. Kan dia nggak daus cebol. Iya. Gue tahu. Live lagi. Tapi saya nanya gini beneran karena mau tahu ya. Iya. Nggak apa-apa Nggak kalau apa-apa ya. nggak tersinggung mah. Tadi aja saya mau salaman sama temennya diketawa. Saya kan jadi bingung. Kalau Mas Bustomi, Kalau saya daksa polio. Daksa polio. kalau tunadaksa ya? Iya, tunadaksa. Itu berarti apa? Kalau kan tunarungu, Tunarungu itu kan ini telinga, tunawicara, tunawicara, sama aja sih itu. bicara. Kalau tunadaksa, Tunadaksa ini kayak saya fisik, hambatan hambatan fisik. Ada yang buntung gitu kan. Enggak, kalau Mas yang ngomong nggak apa-apa. Ada yang buntung gitu kan. Kalau Mas, Ya itu kalau tunadaksa. Terus ya kalau Mas kayak Bustomi, saya polio, itu polio. tunadaksa termasuknya. Dari kecil Mas. Saya ya Tapi kok itu ototnya gede tangannya? ya saya kan atlet, Pak. Yang ngajak jadi atlet ini siapa? Kebetulan saya pribadi ngelihat dari Facebook sih, dari internet lah. Ngelihat ada olahraga disabilitas, terus juga ada rekan kan gitu ngasih info gitu. Ada olahraga disabilitas loh gitu di Jawa Barat nih, ini nih di Kabupaten Bekasi pun ada gitu. Nah, saya itu daftar di 2017 saya waktu itu. 2017. Iya. Berarti 8 tahun yang lalu. Ya, Awalnya di mana? emang di Ikutnya Bekasi. Emang di Bekasi. Asli. Emang yang di sini nih. Yang di tempat kemarin lagi rame. Iya. Oh, kalau Dek Indah Iya. begitu udah begitu udah ngaku cebol gue panggil Dek. Nggak, soalnya kan beritanya seru-seru banget biar agak ada Betul, santai. Iya betul, Pak, benar, Pak. Gimana Mbak Indah kalau dari tahun berapa Mbak Indah? Kalau saya dari tahun 2020. Kok tahu ada ini juga dari Sama dari info ada kayak tetangga gitu, itu dulu suka ngangkatin tetangga gitu. Enggak, dulunya awal saya guru ngaji. Ya, TPQ luar gitu. biasa. Ya kan setelah lulus sekolah ya itu saya ngajar ngaji karena kan mungkin keterbatasan ke PT ya mana kan sekarang alhamdulillah PT sudah menerima disabilitas. Kalau dulu kan ya orang yang non disabilitas aja susah buat cari pekerjaan gitu. Jadi ya saya mengambil yaitu guru ngaji. Tiba-tiba ada yang hubungi bahwa ada atlet disabilitas. Awalnya saya juga nggak percaya. Saya mau jadi atlet apa? Iya. Saya lagi. sedangkan saya ya kurang tinggi. Apanya yang mau saya jadi atlet? Nggak taunya pas awal ngelihat teman-teman, wah saya punya keluarga, ada yang tangannya 2 nggak ada yang seperti ya polio gitu, terus ada yang tangan atu nggak ada, terus pas di situ saya, wah ternyata saya punya keluarga gitu. Luar biasa ya. Itu tadi agak sedih Jar. Ya, agak sedih. Bukan lu pukul-pukul yang kayak hura-hura lu tolol. Lu dilihat dong konteks obrolannya. Bukan bersyukur lu. Jadi pas ketemu sekeluarga gitu bahagia apa sedih tuh? Sempet ngelihat ada teman kita tuh namanya Imin. Dia tuh bener-bener nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi luar biasanya dia bisa jadi atlet renang. Atlet renang nggak ada tangan nggak ada kaki. Namanya siapa? Jaimin, Imin dipanggilnya. Bang Imin luar biasa Bang. Akhirnya Antara sedih dan bahagia ya. akhirnya ketemu yang satu frekuensi gitu. Iya. Akhirnya malah jadi semangat ya. Semangat. Jadi kayak hidup itu berwarna. Awal ya kan kita saya kan ya punya temennya kan non disabilitas semua. Sempat kayak minder gitu kan. Tapi pas ketemu sama teman-teman ternyata nggak cuma saya aja gitu. Malah saya bersyukur banyak yang lebih dari saya gitu. Banyak yang lebih Maksudnya banyak yang lebih bawah dari saya gitu. tingginya. Bu, tinggi memang saya kalah disabilitas ya keadaannya gitu keadaannya. Pak. Wow, itu kita bicara
baru yang ketemu di Bekasi kali ya. Iya. Maksudnya belum lagi yang begitu Nah, nasional. iya. Betul. Nanti misalnya main internasional, Betul. itu kan berarti benar-benar kalau saya kan penggemar bola itu Iya. Liverpool. Dia bilang you'll never walk alone. Iya. Berarti kan kalian nggak sendirian. Siap. Bahwa ada teman-teman yang juga berjuang yang sama dan ternyata ada wadahnya. Betul. Dan itu kami semua, buat Mas Bustomi, buat Mbak Indah, kami semua nih yang kadang banyak pikiran, banyak stres. Apa sebenarnya yang kurang kalau kami nggak bersyukur kan? Iya, Gitu. Jadi betul. terima kasih karena menginspirasi kami semua, Iya, Mas sama-sama. Bustomi dan juga Mbak Indah ya. Iya. Oke, terima kasih, ngobrol-ngobrolnya itu aja. Alhamdulillah. Itu baru pembukaan. Baru pembukaan ya kan. Itu baru pembukaan. Nah, Jebret Media itu emang concern Mbak Indah sama Mas Bustomi. Kita punya Jebret Media Award. Waktu itu juga kita mengundang bukan beberapa atlet-atlet Paralimpik yang dapat medali waktu di Paralimpiade ya, kalau Olimpiade Iya, ya kan, Olimpiade Olimpiade Paralimpik. Kita undang juga waktu itu untuk dapat apresiasi. Terus kemarin juga beberapa bulan kemarin kita bikin charity itu dengan tim sepak bola amputasi. Iya. Iya, Iya. Enough ya. Ya itu juga kita sama tuh, saya udah sopan-sopan, udah seger-seger, dia ngeledek. Iya. Tenang bang. Berarti udah berdamai. Iya, Udah berdamai tenang dengan bang, saya nggak bakal bisa nyeleding katanya gitu. Dan saya juga, oh iya bang, santai aja bang, katanya saya santai-santai, iya, pengen jewer juga bang. Tapi ya itu kita benar-benar makanya begitu saya baca berita yang ada ini, saya bukannya membenarkan satu atau pihak yang lain, tapi saya pengen dengar ceritanya. Saya pengen dengar ceritanya karena yang saya tahu dan yang saya juga akan jadi legal standing saya di sini adalah apa yang saya baca. Dan saya kan belum dengar langsung gitu loh. Yang saya baca tadi juga saya udah bacakan ke penonton kita juga, Jebret Tim itu kan ada beberapa yang udah rame ya. Tadi saya baca yang dari Tempo. Ya poinnya adalah bahwa ada beberapa kronologis kan yang terjadi gitu loh. Tadi saya udah bacakan, nah sekarang saya mau dengar dulu nih langsung dari Mas Bustomi duluan atau mungkin dari Mbak Indah duluan. Sampai akhirnya yang viral itu kan Mbak Indah ada 4 orang ya di video yang kelihatan lagi siap-siap keluar dari Mes. Akademi Indo itu dulu ya, AFI ya. Bukan, kalau itu penyanyi dulu Iya. Tapi dari mes atlet ya. Iya. Yang ada di mes atlet. Silahkan Mas kalau mau bercerita atau Mbak Indah duluan siapa? Indah. Sok. Ya. Mbak Indah sama Mas Bustomi ini kita live ya. Iya. Oh, ya. Jadi kalau misalnya ada omongan kotor atau apa jangan ya. Iya. Kotor jangan. Ya, dengan berita yang viral ini, ya kita kan itu keluar dari mes itu karena tidak ada nama kita yang 22 orang ini di SK pemanggilan. Sedangkan kita atlet-atlet prestasi. Nah, dengan tidak dipanggilnya itu juga kita nggak tahu alasannya apa. Tiba-tiba nama kita tidak ada di SK pemanggilan itu, Pak. SK itu tanggal berapa? Mbak ingat nggak? Itu izin bicara ya. Oh iya Mas Bustomi silakan. SK tersebut itu kan sebenarnya gini. Awalnya kita datang nih curhat ke DPR gitu Oh kan. ada cerita, ya betul ada. Iya. Ini siapa yang kesana? Yang- teman-teman ini, yang teman-teman 22 yang atlet 20 itu. orang ini. Oh 22 orang. Oke. Curhatlah ke DPR, silaturahmi gitu kan. Nah kita di situ diterimalah alhamdulillah oleh anggota dewan. Ada yang kenal orang dalam ya? Bisa nyampe ke DPR ya? Iya. Ya pastilah Komisi namanya 2, atlet ya, lah. Komisi 2 Iya. bagian bidang kita olahraga. Iya. Kita curahan hati kita di situ bahwasanya kita tidak menerima gaji. Gitu belum menerima gaji. Ya. Terus juga uang makan tersendat-sendat waktu itu pembinaan, terus tempat istirahat kami juga kurang layak. Oke. Kasurnya udah bertahun-tahun belum diganti gitu kan. Nah, udah dicurahkan nih. Udah dicurahkan, alhamdulillah langsung direspon, langsung ditelepon lah oleh DPRD Kabupaten Bekasi, ditelepon ke pengurus NPC Kabupaten Bekasi. Nah, setelah ditelepon oleh DPRD, besoknya tanggal 11 itu direalisasi. Tapi tanggal 11 itu malamnya itu
berikan surat edaran pemanggilan atlet. Sedangkan tanggal 10 kemarin itu kita habis bertemu dewan. Why, ada apa gitu kan. Why, ada apa? Iya gitu kan. Tanggal 10 ketemu anggota dewan. iya. Dia tanggal 10 ditelepon. Langsung oleh anggota Iya, dewan. hari itu juga tadinya. Terus akhirnya tanggal 11 direalisasi. 11 dananya turun. Berapa bulan tertunggaknya memang? Nah, itu cuma 1 bulan. Enggak, emang total berapa? Dari bulan April sampai Mei sampai bulan ini Juni. Oke, tapi sebelum itu lancar-lancar aja. Sebelum-sebelumnya iyalah. Ya, berarti artinya kan sebelum-sebelumnya lancar, baru di 3 bulan ini ya. Karena kita pembinaan baru pemanggilan itu tanggal 12 April. 12 April. Oh, baru di April. Nah, Iya, sebelum April tahun ini sebelum April tahun ini off, kita diliburkan. ngapain? Ya, Di Angkat-angkat juga. masing-masing. di rumah Oh, nggak ada masing-masing. ini. Berarti nggak ada pembinaan, nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti mulai ada lagi di April. Iya. Karena mulai ada pemanggilan di April. Iya. Pemanggilan juga surat. Iya. Panggilan lewat surat. Oke, lewat surat. PDF. Kemudian sampai kemarin pergi ke DPRD karena April Mei belum. Iya. Oke, karena kesana kan berarti bulan Juni ya Iya. ke DPRD ya. Iya. Tanggal 10 itu kan. Iya. Oke, tanggal 11-nya langsung turun Heeh. 1 bulan. Tuh. Berarti yang bulan Mei. Mei. yang bulan Mei. Mereka Bulan bilang Mei, bulan Mei. Oke. Tapi bulan Aprilnya belum Bulan dikasih. Oke, bulan Mei. Terus kemudian apa yang terjadi habis itu, Mas? Iya, setelah itu kami namanya malah nggak ada gitu kan. Setelah dari DPR itu kami malam-malam ada salah satu teman atlet yang kebangun menginfokan gitu. Loh, kok nama-nama kita nggak ada yang ikut curhat ke DPR gitu kan. Iya. Ada apa ini? Nah, akhirnya kan besok kita ngerespon, kita datang tuh ke kantor bersama-sama. Dan kita Itu menganggap surat pengumuman nama-namanya ada? Ada. Itu dikasih atau diumumkan? Lewat PDF. lewat PDF, lewat grup. Oh, yang lolos siapa? Iya. Ya. Nggak bukan lolos Lolos sih, sih, jadi kayak- kirim aja gitu, dikirim aja Dikirim. nama-nama yang dipanggil. Oh, yang dipanggil. Oke, Iya. oke, oke. Ada juga kan yang bertanya di grup itu kan, ini kok nama saya nggak ada apa, kenapa? Nggak ada respon jawab apapun gitu. Nah, ketika kita sampai itu kan pada siang itu kita datang tuh Barang-barang. bareng-bareng. Bersama. Nah, di situ kita adu argumen lah oleh salah satu pengurus. Dan menurut Di kami, tanggal? di tanggal 11 itu. Hari Kamis. Oh, masih di hari tanggal 11. Iya, Iya. kita adu argumen lah dengan pengurus. Kok nama kita nggak ada gitu kan? Ini yang Ada 22 ini nggak ada semua. Iya, nggak ada. Tapi selain 22 ada lagi nggak yang nggak? Ada sebagian juga. Ada sebenarnya, juga. Itu cuma nggak TRW. terdata. Itu. Oke, akhirnya berargumen. Berargumen, Kesimpulan terus argumennya? Mereka berargumen bilang begini, apa namanya? Kalian ngapain ke DPR demo? Kita itu bukan demo, Pak. Kita cuma mencurahkan atas keluhan-keluhan kami gitu kan, karena hak-hak kami belum direalisasikan oleh pengurus gitu. Nah, akhirnya kan di situ ada statement lagi bahwasanya tolong utamakan attitude yang mana, sedangkan kita sebelum-sebelum nih ya, sebelum itu kita udah berkomunikasi lewat grup Japri kepada salah satu pengurus, itu responnya nggak jelas gitu tanggapannya gitu kan. Oke. Dan seringnya grup itu ketika teman-teman nyecer pertanyaan tentang kapan gaji itu turun, kenapa uang makan itu telat, itu selalu ditutup grupnya. Jadi seakan-akan kami itu dibungkam, gak boleh bersuara, boleh gitu. bersuara. Tapi ini kalau dari Tempo yang saya baca ya. Baik. Jadi dari 115 nama yang terdaftar memang ada 45 atlet yang dinyatakan tidak lolos. Gitu. Berarti kalau saya simpulkan ini termasuk berarti Mas Bustomi sama Mbak Indah sama teman-teman. Nah, habis itu ada tulisannya nih, Mas. Alasan tidak lolos itu ada 3. Satu, performa menurun, pelanggaran disiplin, atau memang kategori pertandingan yang sudah tidak dipertandingkan lagi. Baik. Seperti nomor untuk tunarungu dan tunadaksa. Ini disampaikan oleh juru bicara NPC Indonesia, Pak Abdul Rauf. Nah, kira-kira kalau dari 3 kategori tadi, apakah ada penyampaian kepada teman-teman yang tidak terpilih masuk ke alasan yang mana enggak? Kalau menurut saya itu alasan nggak logis atau nggak nyambung. Pertama, kalau memang bicara tunarungu itu nggak ada, memang betul. Karena tunarungu punya wadah sendiri, gitu. Ada namanya wadahnya, dia itu buat organisasi sendiri, olahraganya sendiri.
emang waktu itu gabung sama kita, masih ada pertandingannya tunarungu itu di NPC, tapi sekarang udah nggak ada, dari pusat udah dinyatakan nggak ada untuk pertandingan tunarungu itu. Akhirnya kan kita degradasi atau disingkirkan. Memang udah lama itu sebenarnya, harusnya udah lama ditiadakan, itu harusnya udah lama. Kalau tunadaksa? Kalau tunadaksa mah ya semua memang ini NPC itu rumahnya pertandingan disabilitas. Tunadaksa Pak. Kalau nggak ada tunadaksa ya, Ya mau kalau- apa yang dipertandingkan? Soalnya kalau yang saya baca kan sudah tidak dipertandingkan lagi seperti nomor untuk Lah, tunarungu terus dan yang tunadaksa. ditandingin apa dong? Nah makanya saya nanya. Iya. Kalau bukan tunadaksa, terus yang dipertandingkan apa? Oke. Lah, Kalau itu yang performa ngawur. menurun atau pelanggaran disiplin? Kalau bicara performa nurun itu ada penilaiannya dari pelatih. Sedangkan pelatih-pelatih itu kan merekom kita atau kita punya nilai, karena kita punya punya limit. Punya limit, kita punya tolak ukur, ya tinggal ditanyakan ke pelatihnya. Sedangkan kami ini ya mohon maaf kalau boleh sombong ya kan gitu, berprestasi. Nah, ini kalau bukan tendensi atau emosional apa gitu. Nah, menurut saya ini digiring tentang kami ini kurang sopan atau apa. Yang kurang sopan siapa? Kita nanya ke grup aja Ditutup. ditutup. Oke. Terus kita nanya ke salah satu pengurus pun kita dianggapnya rewel katanya gitu. Malah banyak Nah, inilah. alasan. Iya, banyak alasan. Inilah Itulah gitu Pak. menurut saya rumah kami ini bukan lagi rumahnya disabilitas, tapi rumah kami ini dicampuri oleh unsur-unsur politik, unsur-unsur yang mana bukan lagi jati dirinya lah gitu. Oke. Nah kalau mendengar dari apa yang disampaikan Mbak Indah dan juga Mas Bustomi, kan berarti kalau Mas Bustomi dan Mbak Indah ini punya kesimpulan sendiri ya, Iya. yang melihat ada hubungan antara momen kedatangan ke DPRD turun 1 bulan dulu sampai akhirnya nama yang lolos dan yang tidak lolos. Iya. Berarti kan kalau dari kalian berdua kan melihat ini ada korelasinya ya, Iya. gitu. Ada Nah, sambungannya. tapi sekali lagi kalau saya melihatnya coba dari sisi yang cover both side. Karena sementara ini kan untuk pihak satu lagi kan saya belum mendengar langsung. Ya kan, ya jika nanti ada kesempatan juga misalnya seperti tadi Pak Abdul Rauf ya, ataupun juga perwakilan dari NPC Indonesia Kabupaten Bekasi misalnya, nanti juga saya dapat kesempatan untuk bisa mendengar, juga kami membuka pintu juga dan membuka studio juga untuk bisa juga mendengarkan juga gitu loh. Karena saya sebagai dalam hal ini media kan kita coba dengar dari cover both side-nya kan gitu. Nah, tapi saya mengerti dan saya bisa memahami apa yang dirasakan sama Mas Bustomi juga Mbak Indah juga. Dulu saya juga di asosiasi pemain bola. Jadi dulu juga saya yang ngurusin pemain-pemain ketika dulu bisa sampai 6 bulan 8 bulan Mas. Mereka ditunggak penghasilannya apa, gajinya dari kontrak dan lain sebagainya gitu. Makanya saya tuh selalu concern terkait hal-hal tersebut gitu loh. Nah, walaupun akhirnya patokan saya jadinya kurang bagus karena dulu nginget pemain bola tuh kalau belum 3 bulan tuh rasanya tuh belum terlambat amat. Karena dulu ya, bukan yang zaman sekarang nih. Dulu tuh kita nanganin pemain sampai 6 bulan, sampai 8 bulan gitu. Makanya tadi saya coba tanya, kalau sebelum-sebelumnya aman-aman aja enggak? Tapi kan di rentang yang sekarang memang baru dimulai bulan April ya. Baru dimulai bulan April. Nah, sekarang Mas Bustomi, Mbak Indah dan teman-teman berharapnya seperti apa ini, Mas? Kalau dari teman-teman bicara gitu loh, lihat keadaan dan kondisi sekarang ini. Ya, kami pengen berharap semoga kasus ini cepat selesai. Terus juga orang-orang yang sudah ngezolimi kami ini cepat diatasi, biar kami fokus lagi buat latihan. Kami ingin mencari prestasi selanjutnya agar kami bisa mengharumkan nama baik Bekasi sampai Indonesia pun. Sudah, biar bisa kita fokus lagi sebagai atlet. Apa sudah ada komunikasi dengan pusat, dengan berarti ke NPCI pusat ada kan ya? Indonesia kan ya? Iya.
Ada sudah coba? Belum sih, kami belum komunikasi. Oh, belum berkomunikasi dan belum ada statement ya? Belum. Tapi kan artinya berarti NPCI Kabupaten Bekasi ada di bawah Naungan ya naungan NPCI Indonesia. Jawa Barat dulu ya? Oh, iya, Jawa Barat. Oh, oke, berarti ada dua. Iya. Dua lagi ya. NPCI Jawa Barat dan NPCI Indonesia. Indonesia. Apakah ada wakil dari NPCI Jawa Barat yang kemudian mencoba untuk Belum ada sih, mengontek belum ada tanggapan. terkait ini? Belum. Ada ya? Oke. Ya, mudah-mudahan ini bisa tersampaikan juga dengan wawancara malam hari ini, mungkin dari Jebret Team ataupun juga ada yang menonton langsung dari, saya pikir perlu juga supaya makin clear dari NPCI Jawa Barat maupun juga dari nasional ya, untuk bisa punya komunikasi juga ya dengan dari Kabupaten Bekasi terkait dengan hal ini gitu loh, karena kan ini sesuatu yang jadinya sudah dikonsumsi oleh publik juga secara nasional gitu, karena seandainya nih Mas Bustomi dan juga Mbak Indah, ya let's say ini sesuatu yang harus diterima. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Mas Bustomi dan juga Mbak Indah? Apakah bisa pindah ke daerah lain, ataukah apa yang bisa dilakukan? Karena kan kita harus tetap moving forward ya, kita harus tetap bergerak gitu loh. Yang bisa dilakukan apa kalau misalnya dalam situasi sekarang? Kalau kita sih kepengennya tetap masih di NPC Kabupaten Bekasi, karena kita memang sayang gitu kan, karena kita udah besar di sini, kita pengen tetap di NPC Kabupaten Bekasi. Tapi ketika bicara kepengurusannya seperti ini, kami merasa memang ada titik di mana kita tuh rasa kecewa atau jenuh lah gitu kan, sakit lah gitu, karena kita dianggap tidak boleh menyuarakan yang memang dasarnya hak kita gitu kan. Ya sebenarnya banyak tawaran dari pengcap-pengcap lain, banyak. Oh, jadi bisa kan ya? Bisa juga. Tawaran dari pengcap-pengcap lain itu banyak, ada yang menawari, artinya tidak menutup kemungkinan itu gitu. Cuma kami bicara di sini karena kami sayang rumah kami gitu. Oke. NPC Kabupaten Bekasi ini Mas izin dideketin sedikit boleh? Ada yang bilang suaranya kecil katanya. Iya. Apa emang dianya aja kali lu? Iya. Karena sayang sekali dengan NPC rumahnya ini. Karena kami putra-putri daerah Kabupaten Emang Bekasi. tinggal di Bekasi. Bah, itu tetangga dia dong tuh. Cikarang. Cikarang. Ini Cikarang. Iya. Bahasa Cikarang gimana coba? Bage. Ora dan. Apalagi? Ora danta. Ora nyata. Iya. Apa cilok? Ilok itu masak gitu. Ilok. Iya. Nah, ilok masak gitu. Purikan. Ilok. Iya. Nggak pas banget ya gue. Oh, Cikarang. Iya. Cikarang. Wah. Sekarang banyak itu tuh, ada outlet ya ke Cikarang ya. Outlet di situ. Kalau ininya berarti latihannya di ada di GOR di Stadion Mini Cikarang. Kalau Wibawa Mukti itu berarti kantor ininya kemarin. Kantornya. Karena lagi diperbaiki. Kemarin kan lewat DPRD ya. Sekarang apakah juga masih bisa dibantu juga sama Ya, kami Bapak sih atau berharap Ibu anggota dewan yang kemarin juga ngebantu Mas Bustomi dan teman-teman. ya, kami sih berharap dengan dibantunya oleh dewan-dewan, kami berharap jangan sampai lah teman-teman ini dicoret, karena memang apa sih salahnya menyuarakan gitu loh. Tapi kan memang udah dijawab bukan karena menyuarakan, Mas Bustomi. Itu mah alasan doang Pak, itu mah. Ya kan saya taunya begitu. Iya. Alasan. Kalau jawabannya kan Karena gini, memang Pak. tidak lolos katanya Mas Sudah Bustomi. dari kemarin pun memang intimidasi tentang pencoretan itu udah dilontarkan oleh pengurus itu tadi. Makanya efek-efek dari kemarahan itu akhirnya ditimbulkanlah teman-teman menyuarakan. Ya. Jadi menyuarakan ke DPR, kita adulah ke DPR. Artinya Nah ini tadi saya lupa. bukan adu, apa sih, kita curhat lah Curhat gitu. ya. Kita curhat. Saya lupa tadi. Saya kan juga pengalaman dulu
di pemain bola. Iya. Gitu loh. Kadang hal yang memang jadi tersinggung itu adalah sebelum kita maju ke yang lain, kita udah coba ngobrol juga nggak dengan yang memang Udah. di lingkungan kitanya gitu. Dalam hal ini kan berarti NPCI Kabupaten Bekasi ya. Nah, itu. Sebelum ke DPR sudah coba lakukan. Iya, udah Apa kita. langkah-langkah yang sudah dilakukan? Ya suruh sabar nanti. Bukan, maksud saya apa ada pertemuan kah? Udah ya? Heeh. Udah. Berarti Oh iya, Nesa. yang termasuk di 22 Dua orang. ini. Iya. Oh, yang udah level Indonesia. Iya. Platnas. Malah tidak Malah tidak dipanggil. dipanggil. Iya. Yes. Tapi berarti sebelumnya udah diterima untuk ngajak ngobrol Sebelumnya. sebelum ke DPR Sebelumnya udah. untuk udah, mempertanyakan udah atau untuk mempertanyakan. menyampaikan apa yang mau disampaikan udah. Udah. Sudah. Oh, tapi ditemui ya. Sudah. Tapi kemudian tidak mungkin bagi teman-teman tidak ada Tidak ada jawaban yang pasti. tidak pasti akhirnya coba ke DPR. DPR. Nah, update terakhir saya baca juga DPR katanya mempertanyakan tentang anggaran ya. Ih, Heeh. Saya baca di media juga tentang anggaran dari negara untuk olahraga ini. Jadi katanya juga dari Kabupaten Bekasi sedang menyusun laporannya karena kemarin waktu ditanya belum selesai katanya Iya. laporannya gitu. Iya. Dan ya kalau saya sih berharap ya apalagi sekarang Mas Bustomi dan juga Mbak Indah ada di sini. Mudah-mudahan makin banyak yang bisa membantu. Amin. Saya sih bagi saya udah itu aja ya. Iya. Gitu. Iya. Yang paling penting kan membantu. Iya. Nah saya mau tanya, apakah NPCI ini juga di bawah Kemenpora nggak? Iya, di bawah Dispora, Kemenpora. Kalau kalau pusat kan Kemenpora, kalau daerah-daerah Dispora. Nah, itu kita di bawah mereka. Disbudpora. Kalau Kabupaten Bekasi namanya Disbudpora. Ya udah kalau begitu mungkin saya bisa menyampaikan nanti ke Kemenpora. siap. Siap. Mas Dito, Mas Wamen, sepertinya harus ikut juga untuk membantu tentang biasanya timnya Mas Menteri juga ikut nonton di sini. Siap. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa di apa ya? Bisa kami teruskan lah. Tapi apapun itu bukan saya kalau bagi kami ya, bagi saya di Jebret Media bukan lagi siapa salah dan siapa benar. Kalau bagi kami sebagai media pengennya yang penting ada solusinya. Yang terbaik untuk teman-teman ini semua. Gitu. Tapi Mas Bustomi dan juga Mas Indah udah bisa untuk menyampaikan yang memang menjadi versinya Mas Bustomi dan Mbak Indah kan. Iya. Jadi nanti saya juga coba akan kontak Mas Dito ya juga Pak Taufik mungkin nanti yang hal teman-teman yang terkait untuk bisa sekali lagi mencarikan solusi Iya. untuk ini gitu loh. Atau kalau perlu misalnya nanti mau dicari waktunya ketemu Pak Menteri, ntar bisa juga Siap, Siap. Pak. gitu. Nanti kira-kira seperti itu. Karena kasihan juga Pak, teman-teman kebanyakan pengen latihan nih. Tapi dengan tidak adanya namanya di pemanggilan, jadi teman-teman merasa sekarang ini kita sebenarnya dicoret atau bagaimana, gitu kan? Nah, terus dia klarifikasi ke media, jawabannya menurut kami kok bukan lagi ke kita, malah ke media. Harusnya kan ke kita jawabannya. Kita itu statusnya seperti apa gitu kan? Sempet nanya waktu penerimaan gaji itu, bilangnya dihukum. Kita Hukum dihukum. seperti apa gitu? Kan gitu. Siapa yang menyampaikan? Ada Pengurus. Nggak usah bidang disebut. humas Iya, lah, humas lah. Maksudnya menyampaikan ke Iya ke kita. Oke. Teman-teman dihukum. Oh jadi maksudnya bisa balik lagi. Heeh. Itu bilang tahun depan lah. Orang kita pengen latihannya Nah sekarang sementara ini programnya sampai bulan apa? sampai Desember. Dari April ini. Jadi pemanggilan itu tanggal 12 April. 12 April. 12 April. Nggak apa-apa 12 April. 12 April. 12 April. 12 April setelah sebulan setengah latihan kok tiba-tiba ada namanya degradasi. Nah, sedangkan kalau dalam prosedur itu Iya. dalam apa sih peningkatan olahraga itu kan minimal 3 bulan. Periodisasi Baru namanya. baru 1 bulan setengah langsung adanya namanya tes limit. Oke, biasanya 3 bulan. 3 bulan. Tapi ini sedang dikumpulin dalam rangka ada mau Event di Event. 2026.
2026. 2026. Ya. Itu apa? Peparda. Peparda di Indramayu. Oh, Peparda Tingkat di Peparda, Indramayu. iya. Berarti memang biasanya nanti periodisasinya 3 bulan untuk Itu kayak diseleksi gitu. Itu untuk yang pemula. Heeh. Oke. 3 bulan dilihat dulu meningkat atau tidak. Kalau tidak meningkat nanti dipindahkan ke cabur yang lain. 3 bulan untuk pemula, Iya. dilihat dulu meningkat atau tidak. Kalau tidak dipindah ke yang lain. Iya. Itu untuk pemula, tapi untuk yang senior kayak Kalau yang senior, sama ya. Bu Tommy itu tinggal dilanjutin aja. Cuman yang kita juga harus lihat juga performanya. Karena harus penyelesaian otot dan macam-macam itu kan tidak nggak bisa cukup dalam hanya bulan 1,5 bulan. Yang Oke. bilang limitnya itu tidak sampai, sedangkan pembinaan itu baru di 1,5 bulan. Oke. Masuk? Ya. Oke. Nanti akan lebih cocok ini ngomongnya tentu ke selain ke Kemenpora tapi juga mungkin ke NPCI pusatnya ya. Iya. Supaya lebih ada goalnya nanti di situ karena itu kan akan nyambung dengan memang program-program yang biasanya dan yang aturannya memang seperti apa. Kalau aku kan diterangin gitu juga cuman tahu gitu doang. Iya. Tapi nanti kalau emang pada pihak-pihak tertentu kan langsung bisa ada hearingnya, ada mungkin juga nanti solusinya dan lain sebagainya ya. Nanti kita lihat nanti akan beberapa waktu ke depan. Cuma minggu depan saya tuh full banget lagi keluar kota. Ya kan namanya. Ya. Sebenarnya kalau atlet itu meningkat atau tidak itu kan keputusan dari pelatih. Kalau atlet itu sebenarnya Iya. harus tidak keputusan dari pelatih. Iya. Kenapa ini keputusan dari pengurus gitu. Sedangkan Oke. kan pengurus itu nggak ngelihat langsung Di lapangan Lapangan gimana atletnya. why gitu loh, kenapa gitu. Ya, kenapa ini dari Kembali lagi. pengurus kalau Iya. dari teman-teman. Oke. Nanti kita akan sampaikan ke forum yang memang berwenang. Ya, memang berwenang. Saya ini bukan siapa-siapa. Nanti saya takut salah dalam menyelam. Ya, menyelam, bukan salah dalam melangkah tapi salah dalam menyelam gitu ya. Iya. Tapi sekali lagi saya mengerti dan saya bisa tahu dan bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan. Ya, yang bisa kami lakukan saya nih as a JM Media tuh namanya bener ya. Kita apa namanya JMTV mendengar cerita tadi. Tapi nanti saya sebagai masyarakat nanti saya coba untuk kita bisa sama-sama mencari solusi dengan pihak-pihak yang terkait. Karena saya yakin semua asal untuk olahraga Indonesia ya dan juga untuk atlet-atletnya apakah itu yang memang Paralimpik atau memang yang umum pasti masyarakat semua akan mendukung untuk kemajuan olahraga Indonesia. Kira-kira seperti itu. Wah, ini ada komen yang agak ngeri juga gue bacanya ya. Oke, pokoknya bisa dibaca sama yang lain itu ya. Oke. Jadi teman-teman tadi juga banyak yang memberikan semangat, Mbak Siap. Indah, Terima Mas kasih. Bustomi lewat komen-komennya tadi. Dan ada lagi nggak yang kira-kira mau disampaikan nih? Kalau kelanjutannya tadi kayak solusi nanti kan saya bilang kita akan usahakan untuk bisa ketemu dengan pihak-pihak terkait nih. Sebisa mungkin saya bantu gitu. Nah tapi kalau yang mungkin ingin disampaikan lagi di Jebret Talks ini ada? Ya, Indah. Ya kalau kita pengen sih setelah ini mudah-mudahan ada keputusan yang lebih baik. Semoga kita juga biar fokus juga, terus semoga masalah ini cepat selesai agar kami bisa fokus sebagaimana kami itu atlet, kita ini atlet difabel, atlet yang dimana banyak prestasinya. Kami ingin selanjutnya prestasi-prestasi kami lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan segera bisa kembali lagi ya, Iya. Mbak Indah ya untuk bisa fokus Iya. latihan, ngejar Semoga- prestasi, ikut Iya. kejuaraan ya. Iya. Yes. Semoga pemerintah lebih melihat kita gitu, bahwa kita ini walaupun kita punya keterbatasan, kami juga ingin membuktikan ke seluruh dunia bahwa kami itu bisa seperti atlet-atlet di luar sana. Amin.
Oke Mbak Indah, tetap semangat ya. Siap. Tetap fokus dan tenang Mbak Indah. Berlian itu ditaruh dimanapun dia akan tetap berlian. Siap. Akan Terima tetap kasih, Pak. kelihatan ya Mbak Siap. Indah ya. Iya, Pak. Pokoknya Mbak Indah banyak masyarakat yang mensupport pokoknya ya. Mas Bustomi, ada yang mau disampaikan? Saya berharap semua yang kemarin ikut mencurahkan ke DPR itu segera dipulihkan namanya atau statusnya, dikembalikan lagi sebagai atlet NPC Kabupaten Bekasi, karena mereka hanya menyuarakan, bukan berdemo atau apapun. Bila mana teman-teman itu salah atau bagaimana, ditegurlah. Jangan langsung tiba-tiba keputusan hari itu, malam itu, nama-nama mereka tidak dipanggil. Dan ketika dikonfirmasi jawaban mereka, kami dianggap tidak mempunyai attitude, sedangkan kami sudah sering berkomunikasi, sampai-sampai grup yang kita pertanyakan, yang kita sering komunikasi ditutup terus gitu, kolom komentarnya, kolom ini diskusinya. Nah menurut kami di situ udah pembungkaman itu menurut saya udah nggak layak lah. Harusnya kalau memang punya itikat atau mau mengurusi atlet-atlet ini, ya jangan seperti itulah gayanya atau caranya gitu. Saya pengen teman-teman ini kalau memang salah ya dipanggil bersama-sama gitu kan. Ya. Jangan tiba-tiba kami dimunculkan surat pemanggilan tidak ada, sedangkan sebelum-sebelumnya itu ada namanya. Oke. Kalau bukan tendensi atau emosional dari pengurus ke kita apa gitu. Baik. Oke Mas Bustomi, kita tentu pokoknya akan mensupport dan memperjuangkan apa yang teman-teman perjuangkan dan semoga pokoknya sekali lagi akan ada solusi. Amin. Untuk semua teman-teman yang sedang mengalami hal ini. Dan mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran juga untuk yang lain juga, bahwa ya segala sesuatu itu harus diperjuangkan, dan biasanya ketika memperjuangkan itu memang ada hal-hal yang tidak selalu kita sukai, tapi bisa saja terjadi gitu. Tapi mudah-mudahan ya akan segera bisa teratasi. Amin. Dan jangan jadi tidak latihan atau tidak semangat lagi, karena sekali lagi saya bilang tadi, semua masyarakat Indonesia pasti mensupport, bukan cuman yang di Kabupaten Bekasi, tapi juga tentunya seluruh masyarakat mensupport supaya teman-teman semua bisa mulai lagi kegiatan aktivitasnya ya sebagai atlet dan menuju ke 2026 di Peparda. Di Peparda. Indramayu. Terima kasih juga kalau begitu Jebret Team, kalian semua yang sudah menyaksikan juga dan juga sudah mensupport. Nanti saya akan balik lagi dengan kalian di segmen selanjutnya bersama dengan Abrar tentunya, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Mas Bustomi, Mbak Indah dan juga teman-teman lain yang juga hadir di sini. Satu lagi Mas. Satu lagi. Oke. Buat teman-teman. Apa nih? Lagu apa nih kira-kira? buat teman-teman yang ada di MES atau di NPCI Kabupaten Bekasi, menurut saya jangan pernah takut, karena memang kita sudah dilindungi oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Kita punya hak yang sama untuk menyuarakan. Kalau memang sekiranya itu hak kita, pertanyakanlah, jangan pernah takut, karena semuanya sama. Saya harap teman-teman semua harus percaya, karena nggak mungkin orang itu akan setega itu sama kita. Kita harus percaya, kita harus yakin ini tuh pasti berlalu, ini tuh pasti berakhir kalau kalian semuanya berani atau kompak. Saya harap jangan lagi takut, saya harap jangan lagi cari aman. Kalau memang merasa resah, sampaikan. Begitu aja sih. Makasih Mas Bustomi, makasih Mbak Indah. Pokoknya semangat terus, kita coba cari solusi yang terbaik. Terima kasih, kita akan balik lagi nanti dengan ngobrol-ngobrol bareng Abrar dan teman-teman Stafsus setelah yang satu ini guys. Thank you. Baik pemirsa, ini